wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ya. Baik, hari ini hadir semua ya anak-anak. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, dan tidak ada yang alfa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai biografi ya. Coba dibuka buku paketnya. Coba semuanya dibuka buku paketnya halaman 207. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu belajar dari biografi. Di sini kita akan menelaah teks biografi dan menentukan kembali isi teks biografi. Yang pertama, menelaah teks biografi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi ciri teks biografi beserta isinya. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Yang ketiga, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Kemudian, menentukan kembali isi teks biografi. Ini sebagai tugas kalian di rumah, yaitu mencari tokoh yang Anda sukai. Kemudian, membuat teks biografi dari tokoh yang Anda sukai, lalu menceritakan kembali teks biografi. Baik, kita ke materi yang pertama ya, yaitu mengidentifikasi ciri teks biografi beserta isinya. Coba kalian semua dibuka bukunya halaman 207. Di sana dijelaskan bagaimana kita mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ingat ya, supaya kalian bisa menyimak dengan baik apa itu teks biografi atau apa itu biografi dari seseorang, kalian pertama harus berkonsentrasi. Nah, bagaimana caranya berkonsentrasi itu? Kalian harus menyimak dengan seksama. Selain menyimak dengan seksama, kalian harus menyimak dari awal sampai akhir, yang tujuannya supaya kalian mengetahui apa isi yang ada di dalam biografi tersebut. Apabila kalian menyimaknya setengah, maka teksnya itu akan rampung. Jadi ada yang ketinggalan atau ada yang tidak diketahui sebelumnya, seperti itu. Jadi menyimaknya harus seksama, utuh dari awal sampai akhir. Poin selanjutnya, setelah berkonsentrasi, kalian harus membuat catatan kecil. Contohnya seperti ini. Diceritakan biografi itu misalnya tokoh B.J. Habibie. Nah, kalian harus mencatat catatan yang penting-pentingnya saja. Semisal, Habibie itu lahir di kota mana, tanggal berapa, tahun berapa. Nah, itu poin-poin penting. Jadi supaya mengingatkan kita mengenai B.J. Habibie itu siapa, B.J. Habibie itu tinggal di mana, itu membuat catatan kecil. Kemudian poin ketiga yaitu mengenai sebelum kalian mendengarkan tentang biografi, kalian bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan umum yang meliputi siapa tokoh yang akan dibahas dalam biografi tersebut, atau menyiapkan pertanyaan apa sih yang menarik dari tokoh biografi tersebut. Kalian bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan itu sebelum kalian mendengarkan apa itu biografi. Baik, mengidentifikasi struktur teks biografi itu ada 3 poin. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, kejadian-kejadian penting. Dan yang ketiga, reorientasi. Nah, yang pertama, orientasi. Orientasi dalam biografi itu apa sih? Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Baik. Barangkali sebelah sana ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke. Di sini kita akan bahas bersama-sama ya. Orientasi itu latar belakang suatu peristiwa yang terjadi. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya biografi B.J. Habibie. Contohnya biografi B.J. Habibie. Latar belakang dari seorang tokoh B.J. Habibie itu seperti apa? Mulai dari nama lengkap,
tanggal lahir, dilahirkan di mana, tanggal berapa, bulan, tahun. Intinya latar belakang yang melatar belakangi siapa itu B.J. Habibie. Kemudian yang kedua ada peristiwa-peristiwa penting. Apa itu peristiwa-peristiwa penting? Ada yang tahu? Yang tahu acungkan tangan. Nggak tahu, Bu. Oh tidak. Baik, Ibu akan beritahu. Kejadian-kejadian penting itu seperti ini. Misal, B.J. Habibie itu diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga itu pada tahun berapa? Atau B.J. Habibie itu menerima penghargaan apa? Itu adalah kejadian-kejadian penting dari seorang B.J. Habibie. Kemudian, poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu reorientasi. Apa itu reorientasi? Reorientasi itu simpulan dari rangkaian cerita atau simpulan dari rangkaian cerita yang ada di biografi. Contohnya seperti ini, B.J. Habibie itu meninggal di mana, usia berapa, kapan, dan di mana dimakamkannya. Seperti itu, reorientasi itu kesimpulan dari isi biografi tersebut. Kemudian, pembahasan pertama, pembahasan kedua sudah selesai. Yang ketiga, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks tersebut. Jadi, apa yang dimaksud dengan penyajian karakter unggul? Kalian bisa mengambil nilai positif atau karakter sifat dari tokoh yang kalian sukai. Dari tokoh B.J. Habibie, nilai positifnya apa bisa kalian ambil untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Siap, Bu. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menganalisis mana bagian orientasi, mana bagian peristiwa penting, dan mana bagian reorientasi. Coba kalian semuanya lihat di sini, orientasi. Orientasi ini berisi tentang latar belakang dari B.J. Habibie, di mana dia dilahirkan, kapan dia dilahirkan. Poin yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting apa aja yang telah terjadi oleh B.J. Habibie? Di sini B.J. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Atau di sini juga B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi dari peristiwa-peristiwa B.J. Habibie di sini yaitu turun dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie kembali ke Jerman. Kemudian pada tahun 2010 Ibu Ainun meninggal dunia. Hal tersebut menggugah hati B.J. Habibie untuk menulis sebuah karangan yang berjudul Ainun dan Habibie. Dari buku tersebut dapat difilmkan menjadi film Habibie dan Ainun. Sampai sekarang, film tersebut banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Sampai sini, apakah kalian paham mengenai orientasi, peristiwa-peristiwa penting, dan reorientasi? Paham? Paham, Bu. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Kalau kalian sudah paham, kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan memberi tugas. Yang pertama, coba kalian cari tokoh yang kalian sukai. Tidak boleh sama seperti ini ya. Ini tokoh B.J. Habibie. Berarti kalian cari tokoh selain B.J. Habibie. Tokoh biografi yang kalian sukai. Setelah itu, setelah kalian mencari tokoh tersebut, kalian analisis seperti ini. Mana bagian orientasi, mana bagian peristiwa-peristiwa penting, dan mana bagian reorientasi. Setelah itu, kalian presentasikan di depan kelas atau menjabarkan seperti tadi. Bisa dipahami tugasnya untuk minggu depan ya? Bisa, Bu. Baik, jika kalian sudah paham semua, kita akan bertemu lagi minggu depan membahas mengenai analisis dari biografi yang telah Ibu sebutkan tadi ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila memiliki banyak kekurangan. Dimaafkan atau tidak? Maafkan, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.